Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis. Nah, hadis hari ini yang akan dibahas adalah hadis tentang jujur dalam muamalah. Nah, baik, Ibu di sini akan membacakan dulu hadis tentang jujur dalam muamalah. Ya, dengarkan baik-baik ya. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, dengarkan dulu ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Baik, kita akan mencoba menghafalkan 3 kali saja ya, bareng-bareng. Ayo. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dua kali lagi. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Satu kali lagi. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, untuk tugas selanjutnya anak-anak silahkan hafalkan hadis tentang sikap jujur dalam muamalah ini. Namun sebelum menghafal, Ibu akan menjelaskan dulu seberapa penting sikap jujur dalam bermuamalah itu. Nah, bagi kalian mungkin ada yang tahu jujur itu apa? Nah, jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu siddiq. Nah, jujur berarti mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Mengapa memiliki sifat jujur sangat penting? Nah, karena jujur merupakan pondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya pada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, dahulu kala sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, Muhammad SAW telah mendapat kepercayaan dari para pemuka Quraisy yang berbeda keyakinan, status sosial, dan kekayaan. Beliau dipercaya melakukan suatu hal yang besar dan mulia bagi suku Quraisy saat itu, yaitu memimpin peletakan Hajar Aswad yang sangat dimuliakan. Mengapa demikian? Nah, karena beliau itu selalu berkata dan berbuat benar, tidak pernah sekalipun dusta dari mulai kecil. Nah, perintah jujur ini juga dinyatakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, sebagai berikut ya, Ibu akan membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, di Al-Quran sudah dijelaskan ya bahwa kita harus berkata benar, yaitu artinya kita harus berkata jujur. Nah, balik lagi ke sejarah Nabi. Di usia yang masih belia, Nabi Muhammad SAW telah memiliki pengalaman dalam berdagang. Jiwa usahawan ini terasah hingga beliau dewasa dan menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, beliau termasuk usahawan yang sukses. Salah satu faktor utamanya adalah pribadi beliau yang jujur dalam berinteraksi sosial atau bermuamalah, termasuk kejujuran dalam berdagang. Nah, hal ini sangat berlawanan dengan tradisi bangsa Arab saat itu, di mana kebohongan sudah mentradisi, terutama dalam hal berdagang. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyelami kandungan Quran surat Mutaffifin ya, ayat 1-17 dan Quran surat Al-An'am
ayat 152 tentang akhlak etika bermuamalah. Nah, ya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan Quran surat Al-Mutaffifin dan ayat 17 dan Quran surat Al-An'am 152, baik Ibu sekarang persilahkan kalian untuk menghafal terlebih dahulu. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Ya. Baik anak-anak, Ibu tes ya satu-satu ya. Menghafal hadisnya, apa sejauh mana, apa sudah hafal atau belum? Baik, siapa yang sudah hafal angkat tangan? Ya, baik. Nah, karena teman kita sudah ada yang hafal, baik kita akan lanjut ke pembahasan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ya. Di sini dijelaskan bahwa Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Nah, setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Nah, tema pokok dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Nah, sedangkan pada ayat 1 dan 6 Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail, artinya celakalah. Nah, isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Nah, mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau melahap gaji buta, tentu lebih dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan pada ayat 7 dan 17 sampai 17 Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan-perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijjin, yaitu kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Nah, sifat mereka ada 3, yaitu mu'tad, yaitu melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua adalah atsim, yaitu bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Allah akan menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran, antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu, mereka jauh dari rahmat Allah sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah, auzubillahi min dzalik, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Insyaallah. Ya baik, mungkin hari ini untuk surat Al-An'amnya nanti pertemuan berikutnya ya. Hari ini hanya sampai pembahasan dari surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 saja. Nah, tugasnya kalian adalah coba tuliskan 10 hikmah tentang hadis, 10 hikmah yang kita dapat ambil dari hadis tentang jujur dalam bermuamalah ya. Baik, terima kasih hari ini karena sudah waktunya habis, jadi Ibu akan pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.